Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Ardiansyah dari Sistem Informasi 2020A. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah internet pada mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Pak Agus Prianto. Yang pertama yaitu sejarah internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yaitu DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Kemudian, program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix, yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Kemudian, tujuan awal yang diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi atau suatu waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Tujuannya adalah jika suatu waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober pada tahun 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Kemudian, semakin banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET berfokus pada menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain, sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPANET atau DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Kemudian pada tahun 1982, TCP atau IP mulai dipublikasikan dan sistem nama domain mulai muncul pada tahun 1984. Kemudian, National Science Foundation Network atau NSF-Net dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSF-Net. Namun, pada akhirnya ARPANET dibubarkan pada tahun 1990, akan tetapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Awalnya, informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan internet berbasis tampilan grafis yang www atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN atau CERN. Nah, kemudian pada tahun 1993 didirikanlah Interlink untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan sekitar pada tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai sejak tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia, pada perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto,
Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono Wipurbo merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Kemudian pada tahun 1994 mulailah muncul penyedia jasa internet atau dikenal dengan ISP, Internet Service Provider. Yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah IPTechNet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994, dan pada tahun yang sama muncullah pula PT Indo Internet atau bisa disebut dengan Indonet yang dikomandoi secara penuh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet, waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Kemudian muncullah istilah warnet. Yang jelas, tidak diketahui siapa yang pertama kali memulai menyediakan layanan warung internet ini di Indonesia, tapi bisa terlihat pada tahun aktifnya yaitu sekitar tahun 1996 hingga 1998. Beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini disebut saja, salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada tahun 1997 hingga 1998, awalnya para pioner yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya. Mereka menyewakan komputer tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet. Tapi akhirnya sebutan warnet lah yang digunakan masyarakat. Sampai akhirnya pada tahun 2000, yaitu pada tanggal 25 Mei, dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI dan diketuai oleh Rudi Rusdia, namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Pada 2001, ketuanya diganti menjadi Judith MS, Michael Sugiyardi, dan Abdullah Koro. Ketua umum yang lama yaitu Rudi Rusdia mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APW Komitel atau APW. Bersama Abdullah Koro, Dr. Naswil Idris, Hani Sumakul, dan Ardiansyah, APW bersifat komersial, bisnis warnet, dan pengusaha. Sedangkan AWARI hanya komunitas warnet saja. Namun, dari warnet tersebut terdapat beberapa manfaat, yaitu diantaranya internet merupakan sarana komunikasi murah. Di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Kemudian informasi yang ada di internet tanpa batas dan sensor. Kemudian jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Setelah internet berkembang, kemudian muncullah beberapa aplikasi internet. Di antaranya yaitu resource sharing. Resource sharing ini yaitu suatu data yang kita punya bisa dibaca dan diakses oleh user, pengguna komputer lain yang telah berhubung dengan jaringan network. Kemudian ada komunikasi dan informasi, yaitu seperti email. Pada email ini merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Kemudian ada FTP atau File Transfer Protocol yang merupakan suatu cara untuk cepat mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer atau sebaliknya melalui program FTP yang juga disebut FTP Client. Pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Kemudian ada chat, yaitu suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online. Dan real time, chat ini mirip dengan telepon yang berfasilitas party line.
namun kita hanya tinggal mengetikkan apa yang hendak kita bicarakan. Kemudian ada SMS, yaitu Short Message Service, ialah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. Kemudian ada Web atau WAP, yaitu Wireless Application Protocol, yang merupakan fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Kemudian ada VoIP, yaitu Voice over Internet Protocol, merupakan penggunaan telepon melalui internet. VoIP ini merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Kemudian ada teleconference. Teleconference ini ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Teleconference ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar seperti Zoom, Webex, Skype, dan lain-lain. Kemudian ada mailing list. Merupakan pengembangan dari email, di mana melalui mailing list ini kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat-alamat email orang-orang yang akan bergabung ke dalam mailing list tersebut. Kemudian yang terakhir ada e-commerce, yaitu perdagangan secara elektronik melalui internet, telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya, tanpa batas dan tanpa mengakibatkan risiko kejahatan lainnya. Dan sepertinya di e-commerce ini juga sangat aman, saat ini banyak digunakan oleh orang-orang banyak. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.